Sebenarnya intuisi itu nggak keliru. Nggak keliru ya? Enggak. Ya. Karena intuisi itu adalah menanggapi realitas. Ya, keliru itu kan karena kita terus intuisi tapi terus kita mulai goyah, mulai apa. Ini saya ambil tidak ya nah, ketika mulai ragu-ragu begitu itu masuk yang keliru. Iya. Apakah trauma, terus budaya dan kebiasaan lama itu bisa mempengaruhi intuisi juga, Pak? Sangat. Jadi kalau orang sudah trauma, ya kan, budaya ya mempengaruhi. Ya. Orang-orang keturunan Chinese, kenapa kalau dagang, ya kan, itu kok lebih dapat daripada orang kita. Iya. Ya. Karena dia mengasah bakatnya, intuisinya itu dari awal. Oh, dilatih itu ya, Pak? Dilatih. Kan intuisi itu kan ada di dalam tapi perlu dilatih. Iya. Ya, untuk buka itu. Makanya saya itu untuk mengajarkan kesadaran itu pada tingkat tertentu, Anda harus rajin juga. Mimpi apa tulis. Ya, kalau mimpi apa tulis, terus nanti realitasnya hari itu ada apa tulis. Nah, nanti akhirnya tahu, walah ternyata kalau mimpi gini itu kaitannya dengan ini. Nah, bicara tentang keputusan, Pak, antara intuisi dengan nalar, siapa yang layak memimpin keputusan, Pak? Kok tergantung kondisinya. Kondisional, Pak ya? Oh iya dong, kondisional dong, kan gini kan. Misalnya kita bekerja di perusahaan, ya, dan itu teamwork, ya kan harus rasio dulu untuk meyakinkan yang lain itu. Nah, setelah dari rasio itu ya kan kita baru boleh mengatakan, ya, tapi saya punya intuisi itu begini, bagaimana itu, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kita nggak bisa keputusan dulu atau intuisi dulu. Makanya di negara-negara yang maju itu kalau kita bekerja itu sudah tidak ada lagi sistem garis komando. Yang ada itu adalah teamwork. Teamwork ya. Teamwork. Ya. Namanya teamwork kan harus dirunding dulu, harus kerja apa secara ya. tim gitu ya. Iya. Lo kan lama enggak juga, itu karena kebiasaan saja, ya. Kalau kita sudah biasa bekerja secara teamwork, sejam pun bisa. Nah, jadi seperti itu gitu loh. Nah, ini yang perlu didorong agar kita ini, bangsa ini harus bisa teamwork. Jadi sudah begini nggak bisa teamwork, sudah begini nggak mengerti perbedaan. Nah, ini mundur. Iya. Jadi kita harus paham, loh kok bisa ya mundur? Ya karena sebenarnya seperti tadi ada kekuatan-kekuatan global yang tidak menginginkan kita jadi cerdas. Iya. Tidak menginginkan kita jadi pandai, ya. Makanya sudah 80 tahun merdeka, tapi jumlah lulusan SD itu tetap lebih banyak. Ya. Jadi kalau negara itu semakin maju, lulusan SD itu menjadi semakin sedikit. Semakin rendah ya, Pak? Iya, karena kan gini kan, dalam konstruksi kehidupan manusia, itu orang yang pinter sekali sama orang yang bodoh sekali itu berimbang. Jadi yang banyak itu ya yang gelandor di tengah-tengah ini. Ya, ngambang, kan? Iya. Nanggung nggak ngalor nggak ngidul. Iya, itu yang paling banyak. Nah, jadi kalau kita sekarang ini sudah 80 tahun merdeka, 60% masih lulus SD, berarti ada kekeliruan. Ya. Atau ada memang unsur kesengajaan mungkin? Iya, dari pihak luar, tapi kan kita nggak boleh menyalahkan pihak luar kan. Jadi kita ini harus tahu bahwa ini jelas ada tekanan dari luar, tapi kita nggak boleh menyalahkan dari luar. Kenapa luar bisa membuat kita begini? Karena kita tidak siap. Karena kita tidak melatih diri, kita tidak ini. Jadi seharusnya 80 tahun merdeka itu, yang lulus SD itu hanya tinggal 5 sampai ya 10% itu maksimal. Ya, mungkin cukup 5% itu. Kan tadi bodoh sekali kan. Ya. Itu 5%. Sama dengan kalau mencari profesor ya 5% teratas kan gitu kan. Ya, yang lainnya yang gembung yang di tengah-tengah itu kan. Gak jelas. Iya, jadi kalau dalam bahasa
kalau dalam bahasa statistik Mas, Nggih. seharusnya kita itu dalam bentuk layang-layang. Mm-mm. Ya layang-layang itu kan di gini tapi terus mengecil yang di bawah. Bener. Nah tapi juga puncaknya kan juga kecil. Nggih. Nah jadi mulai dari 3/4 di atas itu sampai setengah itu yang gede kan gitu kan. Nah Nggih, itu bisa gitu. Jadi kita kan enggak ya sampai hari ini lulusan tingkat sarjana itu baru 6%. Baru 6%, Pak. Baru 6%. Padahal ini tahun berapa ini sudah? Ya sudah 80 tahun merdeka ya. SD-nya masih 60%. Ini perlu diperbaiki ini sistem yang Lah ada iya, di negara iya. kita Jadi ini, Pak. kalau masih SD itu memang bobot emosinya tinggi. Ya kan? Nah, apakah kalau SMP sampai SMA tidak emosinya tinggi? Ya tinggi kalau hanya sekedar diluluskan. SD lulus ke SMP, SMP lulus ke SMA ya tetap emosi. Makanya nggak bisa memacu IQ-nya menjadi tinggi. Jadi kita rata-ratanya kan cuma 78,49 ya. Ya, yang kata orang lain yang ahli di bidang IQ turun 8 sudah sama dengan IQ-nya gorila. Parah ini, Pak ya. Jadi Jadi ini seperti itu. mudah-mudahan ada orang-orang pemerintahan yang memperhatikan acara kita, Pak, supaya Mudah-mudahan bisa dibenahi. karena kita kan ngomong juga yang baik-baik. Iya. Ya memberikan saran, ya memberikan solusi, ya kan. Jadi bangsa itu gampang maju kalau wawasannya itu luas. Bener banget. Ya. Sepakat. Mudah bisa memahami kalau terjadi perbedaan. Bisa berdiskusi kalau ada masalah. Benar. Jadi bukan menang-menangan, bukan. Jangan perbedaan dijadikan alasan untuk kita perang iya, kan gitu, Pak. iya, enggak. Karena perbedaan itu indah kan gitu, Pak. Nah, dalam bahasa generasi milenialnya ya harus sudah move on terus. Harus move on, Ya, teman-teman. move on terus. Ya, nggak bisa Oke, kalau oke. kembali seperti yang lalu. Gitu. Pak Kozim, apakah intuisi selalu lebih dapat dipercaya dibanding nalar rasional kita, Pak? Loh, kalau perbandingan begitu, ya betul. Betul ya? Intuisi itu bisa lebih benar daripada penalaran, ya. Karena penalaran itu mengumpulkan faktor, Iya, iya. membandingkan. Sedangkan intuisi itu dari dalam. Inner kita. Iya, tetapi orang yang bekerja secara intuisi itu kan harus pada orang pemasaran, Geng. orang pemilik perusahaan, ya kan, ya atau dirut itu. Tapi kalau pekerja ya penalarannya yang harus benar, Mas. Gitu, benar, itu tinggal posisinya kan gitu. Ya. Lantas bagaimana membedakan intuisi yang jernih dengan dorongan bawah sadar yang belum selesai? Oh gampang, ya. Jadi kalau intuisi itu kan bukan sekali dua kali kan, Oke. ya. Jadi kalau saya ada intuisi gini kok langsung begini. Jadi menjadi kita mengambil, oh ini intuisi kita bisa lakukan. Sedangkan kalau dorongan bawah sadar itu kan karena seperti orang yang baru bangun tidur, ya kan. Jadi tidak punya reasoning. Kalau intuisi itu bisa kelihatan ada reasoningnya. Meskipun tidak diawali dengan reasoning, tapi bisa nanti ditelaah reasoningnya. Bisa ditelaah ya? Iya, contoh. Ini contoh ya. Iya. Ada orang yang ngaji pada saya, ya itu secara rasional tentunya dia berusaha untuk mendapatkan konsesi batu bara. Ini ceritanya tahun 2014-an ya. Jadi ceritanya ini berarti sudah 12 tahun yang lalu ya. Terus dia bertanya kepada saya, Pak, ini bisa diteruskan tidak? Nah saya kan karena pengajar itu biasa memainkan intuisi. Saya langsung, jangan Pak. Ya. Loh tapi saya sudah sudah meletakkan uang mukanya itu. Okay. Ya. Itu 10% dari 5 miliar yang diminta. Ya. Nah, saya tanya, diminta siapa? Ada calon bupati, dia butuh dana. Jadi nanti kalau
dia sudah jadi bupati, bisa memberikan konsesi itu. Tapi itu dimintai 5M. Ya. Waduh. Nah, untuk meyakinkan karena itu kan dimintai DP. Okay. Ya, kasih 500 juta. Tapi ketemu saya bilang, sudah tutup Pak. Tutup gimana? Jangan dianggap. Anggap hilang itu. 500 juta itu. Soalnya daripada Bapak kehilangan 5 miliar, lebih baik kehilangan 500 juta. Tapi kalau Bapak ikhlas, ya, menyadari ini, nanti ada penggantinya. Ya. Ya, dia ada yang ngikuti kan. Bener Pak. Akhirnya kalah gak jadi bupati kan bisa hilang itu 5M itu, ya kan. Nah, terus alhamdulillah ternyata karena saya anggap itu 500 juta itu ikhlas, nggak mikiri, saya bisa mikirkan usaha yang lain. Keuntungannya lebih dari 500 juta. Nah, jadi di situ. Iya. Ya. Keren nih Pak ya. Ya, jadi kalau orang pemasaran wajib mengasah intuisi. Ya, kalau rasional saja bisa nggak ketemu. Ya, kalau intuisi itu kan, ini kira-kira prospek tidak ini, bisa membeli barang kita tidak. Nah, di situ. Ya. Pak Kosin. Tapi kalau orang pabrik ya harus rasional. Benar, karena itu hitungannya duit. Gitu. Iya Pak Kosin. Jika intuisi dijadikan penentu utama, apa mekanisme koreksinya ketika intuisi itu keliru, Pak? Enggak, sebenarnya intuisi itu enggak keliru. Enggak keliru ya? Enggak. Ya. Karena intuisi itu adalah menanggapi realitas. Ya, keliru itu kan karena kita terus intuisi tapi terus kita mulai goyah, mulai apa. Ini saya ambil tidak ya nah, ketika mulai ragu-ragu begitu, itu masuk yang keliru. Iya. Jadi intuisi tajam kok. Ya, saya ini bekerja 17 tahun di perusahaan asing. Ya. Jadi intuisi itu langsung kita sudah di luar pertimbangan. Contohnya gini ya. Suatu hari saya itu sudah izin cuti. Tapi kok pada hari pertama cuti itu kok saya itu seperti dipanggil ke kantor. Saya datang ke kantor. Waduh, terima kasih. Ya, mimpi apa? Saya sudah kebingungan. Kata bos itu, saya sudah kebingungan. Ya, Anda datang. Ya. Jadi nggak apa-apa ya, kehilangan cutinya nggak apa-apa. Jadi sudah dianggap aja cuti, tapi ini saya merasa kewajiban aja. Oke. Nah, jadi orang itu biasanya intuisi itu gagal karena mulai nimang-nimang. Oh, gitu ya Pak. Iya. Jadi kalau langsung langsung. Ya. Oke. Dan itu kan tidak sekali dua kali masalahnya. Ya. Nah, kadang-kadang gini loh ya. Ada pengaruh nanti kayak gini. Nah, itu mulai ada berandai-andai ya. Berandai-andai ya. Apalagi terngitungkan nanti ya kalau untung, kalau Nah, intuisi nggak jalan di situ. Oke. Ya kalau intuisi ya sudah jalan-jalan. Jadi di situ gitu loh. Apakah trauma terus budaya dan kebiasaan lama itu bisa mempengaruhi intuisi juga, Pak? Sangat. Jadi kalau orang sudah trauma ya kan, budaya ya mempengaruhi. Ya. Orang-orang keturunan Chinese, kenapa kalau dagang ya kan, itu kok lebih dapat daripada orang kita. Iya. Ya. Karena dia mengasah bakatnya, intuisinya itu dari awal. Oh, dilatih itu ya? Dilatih. Kan intuisi itu kan ada di dalam tapi perlu dilatih. Iya. Ya, untuk buka itu. Makanya saya itu untuk mengajarkan kesadaran itu pada tingkat tertentu. Anda harus rajin juga, mimpi apa tulis. Ya, kalau mimpi apa tulis, terus nanti realitasnya hari itu ada apa tulis. Nah, nanti akhirnya tahu, walah ternyata kalau mimpi gini itu kaitannya dengan ini. Kalau mimpi gini itu kaitannya dengan ini. Jadi seperti itu. Oke, keren banget. Dalam praktek hidup itu sendiri, Pak, apakah intuisi itu bisa dipertanggungjawabkan secara etis atau seperti apa, Pak? Iya, tergantung tugas kita, ya kan.
kalau tugas kita menyangkut orang banyak, itu intuisi harus ditingkatkan lagi, bukan hanya intuisi ya, sudah tingkatannya sudah, kalau orang Jawa itu sudah harus waskita, ya kan, ya. Jadi kan tidak bisa kan kita nurut intuisiku, padahal ini menyangkut orang banyak, ya kan. Nah, perlu diketahui begitu kita itu sudah mengemukakan aku punya intuisi ini, itu orang yang tidak suka ya itu juga mengeluarkan energi serangan, misalnya mangkel atau apa, nah itu mempengaruhi intuisi kita. Makanya intuisi itu nggak boleh dia ngomong-ngomongkan kan, langsung saja. Makanya tadi saya katakan kalau kita jadi pemasaran, kita jadi dirut atau manajer yang ambil keputusan, ya tek sudah. Taktis saja. Ya taktis saja, gitu. Oke. Nah kalau kan ada orang yang menyanggah kita mau layan kan. Bimbang. Jadi di situ gitu loh. Banyak ini yang kita biasanya itu ya kita sendiri kan menolak nalar atas dasar intuisi. Apakah ini bentuk suatu kemalasan berpikir atau seperti apa Pak Surul? Iya, saya sudah mengajarkan ya. Nalar itu adalah yang disebut pengetahuan lahir. Jadi itu harus dikuasai penuh. Ya. Sedangkan kalau intuisi itu pengetahuan batin. Jadi pengetahuan lahir harus dikuasai penuh, baru mengasah pengetahuan batin. Oke. Ya, jadi nggak boleh orang mengandalkan pengetahuan batin tapi tidak menguasai pengetahuan lahir. Jadi pengetahuan lahir itu harus. Ya. Harus ya. Nah di buku Weda Sasangka ini ditekankan sekali. Jadi pengetahuan lahir itu harus dikuasai sepenuhnya, terus batin juga akhirnya dikuasai sepenuhnya, akhirnya dipandu supaya seimbang. Nah, jadi di situ. Nah, kita kan banyak orang yang melakukan ilmu batin, tapi lahirnya kobol-kobol. Iya. Nah, itu juga akhirnya nggak menjadikan dia bisa berhasil dengan baik. Jadi di situ. Nah, kita bicara tentang batin nih Pak. Kalau kita praktik batin, kira-kira beresiko membuat seseorang nyaman dalam ketidakmajuan hidup mungkin seperti itu atau gimana Pak? Iya, praktek batin itu kan bertingkat-tingkat kan. Ada Iya, ada tingkatannya. Ya, jadi sampai yang sekedar ada isyarat, ya, sampai akhirnya sudah seperti yang disebut kalau di Al-Quran itu seperti di surat Ashabul Kahfi, ya. Jadi dia langsung melakukan ini. Nah, itu tingkat tinggi, itu sudah tingkatan sidik, ya. Waskita, jadi itu sudah tingkat tinggi. Tapi kan ada yang tingkatan batin itu kadang aku kok bener ya, kadang tapi salah juga. Nah di situ ya jangan berani langsung ngambil keputusan yang bisa menyangkut orang banyak, ya. Nah terus juga ada batin itu yang paham isyarat Mas. Isyarat itu gini, kalau melihat mendung itu gini pasti begini. Pasti gitu ya. Iya. Ya, nah itu juga lebih tinggi lagi. Ada tingkatannya lagi. Nah, ada tingkatannya. Ya itu batin juga. Tapi ini berarti paham isyarat. Ya, kalau yang paling rendah itu intuisi, itu yang paling rendah. Ya. Jadi sebenarnya yang lebih rendah lagi itu insting. Insting, intuisi, ya terus isyarat, terus baru yang sidik waskita tadi. Itu, ya. Jadi kalau orang sufi mengatakan sudah kasaf. Wah, itu sudah paling tinggi kalau sudah kasaf itu. Kasaf itu artinya tersingkap, nggak ada yang nutupi lagi. Ya. Tapi kalau sifat-sifat yang masih lebih rendah, ya kan, ya itu harus diasah dulu. Harus diasah ya. Ya ada namanya itu, kan, namanya kalau kita lihat di sufi itu dibagi-bagi, ya misalkan. Saya lihatnya dulu yang sudah umum ini ya, yang sudah umum ya. Nah, jadi paling rendah tadi kan insting, ya kan. Terus kalau di kalangan sufi berikutnya itu ada feeling ya. Nah, itu kan bangsa intuisi tapi feeling atau latifah.
Ya, nah baru nanti intuisi itu firasat. Ya, ada firasat apa? Nah, kalau sudah kasaf yang paling tinggi. Ya. Jadi di situ. Jadi insting paling rendah, terus feeling, intuisi, baru kasaf. Ya, jadi di situ. Ya. Kira-kira bagaimana Pak laku batin itu menyikapi uang, terus kekuasaan, terus apalagi pengaruh sosial? Iya. Bisa dijelaskan Kita bisa menyikapi itu adalah melatih keteguhan. Misalnya kita jangan gampang kecewa kalau ada sesuatu yang di luar dari harapan kita. Kita jangan kesal seandainya ada orang bully, ya kan? Ya senyum, tertawa gitu aja. Lewat iya, aja, Pak, ya. Itu cara mengasah batin, ya. Jadi kita jangan kecewa, jangan kesal. Kita juga jangan benci terhadap orang yang membenci kita. Ya. Nah itu ada di buku Weda Sasangka. Ada di sini ya, di Weda Sasangka. Jadi ada orang benci, kita tidak membenci. Geng. Kita juga tidak terpancing untuk marah. Tidak gampang terpancing. Bukan, tidak terpancing marah. Bukan tidak gampang, tidak terpancing. Tidak terpancing ya. Ya, kita marah tapi marahnya itu disengaja untuk didik orang. Jadi bukan marah karena emosi. Karena nggak suka atau jengkel. Ya bukan. Jadi misalkan gini kan, ada bawahan kita selalu salah kalau di kerjaan. Iya, tapi kita marahi, tapi marahnya itu bukan karena emosi, karena supaya dia nurut. Ya, batin ini mungkin senyum, gitu loh. Tapi ini cara untuk mendidik dia, gitu loh ya. Iya. Kamu sudah diajari apa ini sekian kali nggak bisa masa bego dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi hanya sekedar untuk melecet ya, untuk itu. Bukan lahir dari emosi kita, gitu loh ya. Jadi di situ. Lalu ketika spiritual tanpa dampak sosial masih bisa disebut matangkah Pak kira-kira? Ya ini yang banyak orang spiritual itu seperti kok apa ya, barang yang dianggap begitu sudah belajar ilmu sedikit kejiwaan sudah spiritual. Tidak demikian Mas ya. Itu baru batin. Jadi kita ini ada ilmu lahir, ilmu batin, ilmu spiritual. Jadi spiritual itu dari kata spirit. Spirit itu bahasa Latin ya, itu bisa berarti semangat, bisa berarti zat untuk membakar, spiritus. Ya, tahu spiritus ya? Tahu yang warnanya ungu biru, ya kan? Ya. Jadi begitu jiwa kita itu sudah di atas sana, kita sudah itu tadi bisa sebenarnya nggak marah, kita tertawa, tapi nah spirit itu harus sudah bisa begitu. Ya. Jadi bisa memberikan solusi kepada kehidupan yang nyata ini tanpa melibatkan emosinya, itu spirit. Ya. Jadi spirit itu spiritual itu bukan karena orang bisa melihat ini itu, ya itu tidak. Itu namanya bawaan, bakat ya. Jadi ada orang yang dari kecil bisa melihat makhluk gaib. Itu memang talent. Ya itu memang talenta ya. Itu bukan spiritual ya. Jadi spiritual itu adalah tingkatan di atas akal pikiran, di atas rasional. Jadi kita ini menuju ke sana. Jadi rasio untuk mengerjakan ini semua kan rasional. Ya. Terus kita tingkatkan ke spiritualnya ya. Supaya apa yang kita buat itu bermanfaat dan bukan merugikan orang. Ya sama kan nanti itu kalau sudah rasio itu bergandeng dengan spirit, kan kabel-kabel begini ini menjadi hilang. Benar banget. Ya, karena semuanya menjadi nirkabel. Iya. Ya, atau kabeless. Kalau dulu kan Bluetooth ya. Nah, dulu Bluetooth, ya kan. Jadi nanti hilang semuanya. Oke. Ya. Begitu pula kabel-kabel listrik itu sudah bakal tidak ada. Ya, karena tinggal gardunya di mana, frekuensinya berapa, sudah kita pesan ukuran pulsa berapa, ya kan, udah masuk kan. Seperti ini kan ukurannya pulsa saja. Iya. Nah, nanti listrik di rumah kita juga seperti itu. Luar biasa ya, Iya. kemajuan zaman ini.
Cuma kan ini diiringi harus nanti spiritualnya itu meningkat supaya tidak menyalahgunakan sesuatu yang yang sudah rasional tadi gitu loh ya. Jadi itu. Apakah kedalaman batin itu memerlukan sebuah indikator apa memang dibiarkan begitu saja tanpa evaluasi, Pak? Menurut jenengan pribadi? Enggak, jadi kan gini kan. Batin ini kan sama dengan lahir kan, Mas. Jadi lahir kalau kita ingin kuat kan makan juga teratur, bangun teratur, ya kan? Kita latih jalan kaki, lahir yang gitu kan. Nah, batin juga begitu, ya. Kok melihat, ya saya melihat kan, ada yang bully saya, ya saya tidak nanggapi, itu melatih. Ya. Oke. Saya harus langsung bisa melupakan, ya tidak perlu lagi ya orang itu bodoh, saya nggak ngapain, nggak perlu. Ya sudah kita itu melatihnya. Jadi melatihnya itu sendiri adalah sebagai cara kita merespon dengan benar. Ya, jadi nggak perlu latihan khusus kan? Tapi, nggak perlu ya, Pak? Oh iya kan, setiap hari ini kan sudah merupakan praktek-praktek kita, ya kan? Jadi kita itu bisa punya feeling, misalkan ada orang minta-minta kita kasih, tapi ada orang minta-minta tidak kita kasih karena kita sudah bisa baca. Oh ini memang pemalas. Oh ini memang betul. Butuh. Ya betul ya. Jadi kita biasakan saja merespon harian dengan positif. Ya, jadi kita tidak perlu terpancing macam-macam. Ya. Ada orang katakan benci atau apa juga tidak perlu kita ini. Ya, jadi seperti itu. Ya, kita bisa tertawa kok. Ini saya perhatikan di berbagai podcast itu cenderung begini lah. Kok meniru itu? Ya udah, kan gitu aja. Udah biarin aja. Biarin aja. Oh, ini juga belajar bareng intinya ya, gitu, iya. Pak ya. Dan tujuan podcast itu adalah sarana pembelajaran supaya wawasan kita semakin luas, terus kita bisa berinteraksi sosial dengan baik tanpa harus ya saling mencaci, menghina dan sebagainya. Menyalahkan. Jadi seiring perkembangan zaman. Seiring perkembangan zaman. Nah, lalu jika sebuah laku tidak relevan dengan zaman, apakah ini perlu yang namanya bertransformasi, Pak? Transformasi itu harus, Mas. Tapi kan harus ada caranya. Iya, kan? Iya. Ya itu tadi apa? Ini tugasnya di negara, ya di pemerintahan. Ya jadi kan kita nggak bisa kalau perorangan gitu mentransformasikan sesuatu laku yang sudah terus ke yang baru. Maka yang perlu kita selalu memberi masukan. Podcast ini kan memberi masukan, ya kan? Saya yakin banyak pejabat yang mendengarkan. Mudah-mudahan. Ya. Saya yakin kok, ya. Karena saya ini ada yang saya senang mendengarkan Bapak padahal dia jenderal. Lah, ya kan? Jadi itu ajudan Pak Prabowo. Iya, ikut kelas kita. Jadi kita itu menyampaikan kan untuk kebaikan. Tidak ada untuk keburukan atau untuk melemahkan. Jadi kita sampaikan saja. Ya, kayak ini kan tadi kan masa sudah 80 tahun lulus SD masih 60%. Nah, ini kan supaya mau itu kan gitu. Sudah apa itu? Iya. Kalau sudah 80 tahun lulus SD itu ya sudah tinggal 5%. Harusnya seperti itu. Karena nggak bisa 0% itu nggak bisa karena ada orang yang memang kualitas pikirannya nggak sampai segitu. Ya. Suatu hari ini pengalaman real. Di waktu di Jepang itu ada office boy, ya kan? Itu langsung ngangkat koper saya, terus saya kasih tip, nggak mau. Nah ini kan luar biasa ini, ya. Dia langsung jawab bahwa ini tugas saya. Jadi dia dengan bahasa Inggrisnya, ya kita tahu bahasa Inggrisnya ala orang Jepang, tapi kita nggak ngerti, ya kan. Jadi ini sudah tugas saya, jadi saya tidak menerima tip. Ya. Terus saya ganti bertanya, Anda tamatan apa jadi office boy itu? Dia dengan jujur, saya jadi office boy itu ya karena
otak saya hanya sampai bisa jadi office boy. Coba ya. Menyadari. Luar biasa ya. Iya. Karena kami sekolah di sini tuh tes dengan benar, nggak bisa nyuap, nggak bisa apa. Ya, jadi setelah lulus SMA saya nggak bisa lagi tes masuk universitas. Sesuai kapasitas. Nah, iya berarti ini. Tapi karena di sini dihargai sebagai office boy itu sebagai manusia, ya ada gaji standar yang dia tidak akan kurang sebagai office boy gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Beda dengan negara kita, Pak ya. Nah, itu beda. Bisa 1000 kali antara yang office boy dengan yang paling atas itu. Iya, iya, iya.